Wabarakatuh. Nama saya Wiwit Marianto. Saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Kasih ini anak-anak mahasiswa di luar kota semua. Pertanyaannya lagi, terbukti nggak itu ijazah asli atau enggak? Ini kan orang juga kepo bahwa nanti saya juga katakan dengan jelas di sini. Saya bertanggung jawab secara ilmu hukum dan terus. Jokowi nggak punya ijazah, nggak ada ijazah aslinya. Karena sampai detik terakhir, nah tadi kan alat bukti ya, alat buktinya nggak ada. Dia tidak punya alat bukti yang menerangkan ini ijazah aslinya, nggak ada. Memperhatikan kebohongan demi kebohongan ya, yang dilakukan oleh Presiden Antah Barantah gitu ya. Ya, dimana tiap waktu ya itu bohong dan bohong aja gitu ya. Sepertinya kalau saja Pinocchio itu bukan hanya dalam cerita fiktif ya, Pinocchio kenyataan gitu ya. Itu saya pikir mungkin Presiden Antah Barantah hidupnya sudah sepanjang jalan tol ya, panjang banget ya. Karena kebohongannya itu ya sepanjang jalan tol lah ya. Terus aja dari waktu ke waktu bohong dan bohong ya. Ya itu bukan hoak yang memang betul ya. Kita bisa saksikan ya pernyataan-pernyataannya ya. Pagi ngomong gini, sore bilang lain lagi ya. Pokoknya ya Pinocchio, Pinocchio. Kamu itu yang Pinocchio. Pagi, siang, sore, malam yang diurus ijazah palsu terus. Apa nggak ada kerjaan lain? Rahma Sarita mancing, kemudian Egy Sujana menjawab, ya kayak gitu terus kerjaannya. Presiden sudah dari dulu masuk ke wali kota, tentu pakai ijazah asli. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden malah. Masih diungkit terus ijazah palsu. Nalar kalian itu di mana? Tidak ada gunanya nilai sekolah 10, nggak ada gunanya. Kalau moralnya 0, kalau budi pekertinya tidak baik. Setuju? Tidak ada gunanya, nilainya 10, tapi moralnya 0. Nah, yang kedua, tidak ada gunanya, nilainya 10, tapi nggak ada ijazahnya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kok ada saja manusia di dunia ini yang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya kenapa padahal udah digugat berkali-kali dan memang udah ada klarifikasi dari UGM juga bahwa Jokowi juga pernah diwisuda di sana. Kalau memang ijazah Jokowi itu palsu, tentunya banyak politisi-politisi besar yang kontra dengan Jokowi akan menyuarakan itu. Buktinya nggak ada kan? Sampai sejauh ini hanya kroco-kroco aja yang menyuarakan Kroco-kroco. ijazah Jokowi palsu itu. Ya Allah, aneh. Ini kayak di Facebook aja kalau kayak gitu. Baik Pak Tua, terima kasih atas komentar Pak Tua di PT saya. Di situ Anda berkomentar persoalan ijazah belum selesai bro. Sampai si Mukidi, mungkin maksudnya saya tahu Bapak Jokowi diantarkan hingga dipajang di tiang Monas. Baik, begini Pak Tua. Silahkan, kalau memang belum selesaikan, silahkan selesaikan. Apakah Anda juga sebagai tim Alpukat? Alpukat? Gerombolan tim Alpukat atau lewer-lewer Bambang Tri? Lewer-lewer. Kenapa? Sudah 1 tahun ini. Masa belum selesai-selesai? Gak ada buktinya apa ya? Masalahnya? Bapak Jokowi ada di Indonesia. Beliau tidak kabur. Ada kok masih bertugas sebagai presiden untuk negara ini. Terus apa? Kenapa Anda selesai? Konfirmasi. Sekolah-sekolah Bapak Jokowi dulu masih ada. Para gurunya masih ada. Datangin dong ya. Dosen-dosen tempat beliau sekolah masih ada. Kenapa belum selesai aja? Jadi yang menunggu apa lagi? Emang semudah itu. Makanya sudah saya berkali-kali membuat PT, sudah saya bilang. Permasalahan ijazah ini sebenarnya sangat simpel dan mudah. Mantap. Apabila Bambang Tri sudah, atau Bambang Tri termasuk tim Alpukat atau lewer-lewernya itu Alpukat. bisa menghadirkan ke pihak kejaksaan, misalnya ke hakim, menunjukkan ini loh ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi. Nah, disitulah mau tidak mau Bapak Jokowi, apapun alasannya Bapak Jokowi pasti akan menunjukkan ijazah aslinya. Karena apa? Karena sudah ada perbandingan. Lucu. Kenapa? Pihak si penuduh penggugat yang mengatakan Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu ini telah menghadirkan, menunjukkan ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi diserahkan ke pihak hakim.
itu mau tidak mau Bapak Jokowi pasti akan menunjukkan ijazah asli beliau untuk perbandingan. Lah sekarang bagaimana beliau mau menunjukkan ijazah palsu yang dituduhkan Bambang Tri dan alpukat sama lewer-lewer itu aja belum ada. Cocok, mantap ini. Jadi kalau memang kamu ngancang-ngancang gitu boleh, nggak jadi masalah. Jangan omong doang. Sudah 1 tahun loh. 1 tahun lebih. Sekolah tempat Bapak Jokowi mengenyam pendidikan ada di Indonesia. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai UGM-nya ada loh di tanah air ini. Kenapa Anda bisa selesai-selesai? Kecuali pihak sekolah, sekolah yang dulu Bapak Jokowi sekolah dulu lari, umpamanya kabur ke Eropa, ke luar negeri sana, boleh lah Anda bisa diklarifikasi. Jadi Pak Tua ya, ini saya cuma ingin mengajak Anda berpikir, tapi terserah, saya tidak mengajak, artinya saya coba memberitahukan. Saya kembalikan ke diri Pak Tua ya, mohon maaf. Masalahnya apa? Dia bisa berpikir, punya otak nggak? Anda juga harus buka pikiran Anda, Pak Tua. Contoh, ini gini aja, kita nggak usah contoh. Kalau Pak Tua punya orang tua, seharusnya sebelum Bapak ikut berkomentar mengenai mempertanyakan ijazah asli Bapak Jokowi itu, tanyakan dulu ke orang tua Pak Tua sebenarnya, orang tua Anda. Dulu waktu Anda tahun berapa Anda lahir? Anda kan sudah tua nih. Dulu Anda saat sekolah SD sampai naik ke menjenjang SMP, SMA, tanya sama orang tua Anda. Bagaimana dulu untuk di tahun 70-an itu? Pasti orang tua Anda pasti harus menunjukkan ijazah asli lulusan SD Anda untuk bisa mendaftar ke SMP. Itu sudah pasti itu. Nggak bisa dibohongi. Benar-benar. Lulus SMP pasti akan membawakan, orang tua Anda pasti akan membawakan, menunjukkan ijazah lulusan SMP Anda untuk masuk ke SMA. Itu di tahun itu loh. Nah, sekarang itu ya kalau kelamaan mungkin ya mungkin orang tua Anda ya mungkin sudah tidak ada lagi, jadi Anda tidak bisa bertanya lagi. Sekarang saya kembalikan lagi ke Anda ya Pak Tua ya. Anda pasti punya anak. Tahun berapa anak Anda? Pasti Anda punya anak yang sekolah. Tanya, ingat-ingat lagi. Dan tanyakan sama anak Anda, tempat anak Anda sekolah. Dulu, waktu anak Anda, ya Pak Tua ya, waktu lulus SD, atau dari TK ya bahasanya, atau apa ya, TK ya, mau masuk ke SD, apa yang Anda tunjukkan ke pihak sekolah SD? Pasti ijazah aslinya. Ya Anda bawakan untuk bisa diterima, untuk mendaftar di SD. Itu harus Anda buka lagi pikiran Anda. Itu kalau memang Anda punya anak yang sekolah. Entah Anda, saya juga tidak tahu Anda ini pernah sekolah atau tidak, saya tidak tahu. Apakah anak Anda juga sekarang ini sekolah apa tidak, saya tidak tahu. Artinya saya kembalikan lagi bertanya ke Anda. Itu ya Pak Tua ya. Kemudian setelah ijazah asli SD lulus, waktu mau mendaftar SMP apa yang dibawa ditunjukkan? Mungkin ijazah asli ditunjukkan, ya kan, ke dinas pendidikan mungkin atau gimana, minta dilegalisir, setelah ya pasti stempel yang berlegalisir, baru mendaftar ke SMP. Begitu juga seterusnya. Nah, saya cuma ingin Anda buka lagi pikiran Anda, itu aja. Nah, sekarang kalau di era tahun 70-an itu, kalau Bapak Jokowi tidak punya ijazah, bagaimana beliau bisa dari SD masuk ke SMP? Terus dikatakan Bambang Tri, Bapak Jokowi mencuri ijazah atau memasukkan ijazah SD-nya untuk masuk ke SMP dan seterusnya. Di era tahun 70-an itu, mana ada teknologi komputer untuk mengedit-edit. Bener. SD itu ngapain Bapak Jokowi memasukkan ijazah? Masih anak-anak loh. SD, masa Bapak Jokowi memasukkan ijazah untuk mencalon presiden? Beliau waktu SD itu atau SMP terpikir nggak sekarang ini beliau jadi presiden atau jadi wali kota, jadi gubernur? Terpikir nggak? Terpikir saat itu. Jadi saya kembalikan ke diri Anda dulu. Sebelum Anda mempermasalahkan ini, Anda ingat-ingat dulu, Anda waktu anak Anda sendiri ya Pak Tua ya, waktu lulus SD mau ke SMP, apa yang diminta oleh pihak sekolah? Paham Pak Tua? Saya itu aja. Begitu juga tim alpukat atau lewer-lewer yang ada itu, silahkan mereka ingat-ingat kembali. Kecuali, ya sebenarnya saya tahu, mereka itu sebenarnya bukan mempermasalahkan masalah ijazahnya. Sebenarnya saya tahu, mereka itu bukan orang, orang yang tidak punya pikiran.
mereka itu yang membuat itu sebenarnya sudah konfirmasi, klarifikasi kepada pihak-pihak sekolah, semua sudah terjawab semua. Jadi sekarang apa? Yang mereka bantah itu sekarang yang ingin mereka persoalkan itu adalah masalah foto. Foto Bapak Jokowi masih muda diedit-edit mereka terus disebar-sebarkan di sosial media. Fotonya seperti ini, kenapa fotonya begini? Sebenarnya itu. Nah sekarang apa permasalahannya mau mengklarifikasi? Sekolahnya masih ada, masih di tanah air kok, masih di Indonesia. Sekolahnya tidak ada kok kabur ke luar negeri. Jadi itu aja ya. Kalau Anda mau bantah silahkan. Saya open, terbuka aja. Mau sticks silahkan. Oke? Oke. Jadi ingat kembali, sadarkan kepada diri Anda sendiri dulu, oke? Udah setahun loh ijazah palsu ini nggak kelar-kelar. Setahun kan? Pokoknya nggak ada kerjaan yang lain apa mereka ya? Nggak ada kerjaan yang lain. Seharusnya seseorang yang dituduh dengan ijazah palsu, si penuduh harus menunjukkan ijazahnya. Ini loh ijazahnya palsu. Ya, bukan Pak Jokowi disuruh datang ke pengadilan, kemudian menunjukkan ijazahnya. Ini loh ijazah saya asli. Bodoh banget. Ngapain juga ngurusin kroco-kroco seperti mereka kan? Urusan Pak Jokowi jauh lebih banyak. Urus rakyat, ya kan? Kemudian ada juga meresmikan bendungan-bendungan, meresmikan jalan tol. Ngapain ngurusi kroco-kroco yang gak jelas itu? Apa kalian kurang kerjaan? Gak ada kerjaan lain, kurang job. Atau mungkin inilah cara mereka untuk memakzulkan Jokowi, untuk menurunkan Jokowi dengan berbagai macam cara. Contohnya apa? People power, gagal, total. Apalagi? Dia memakzulkan Jokowi, melaporkan ke MPR, gak ada hasil. Pokoknya gimana caranya Pak Jokowi itu lengser sebelum 2024. Gimana pun caranya mereka lakukan, apapun itu caranya. Tapi alhasil orang baik itu gak akan bisa dikalahkan. Kebenaran gak akan bisa dikalahkan oleh kejahatan seperti kalian. Camkan itu. Terima kasih teman-teman. Kalian harus berpikir waras dan berpikir cerdas. Jangan ikut-ikutan seperti mereka. Mentang-mentang kalian di pihak oposisi, apapun kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalian melihatnya dengan secara negatif. Gak ada yang benar apa yang dilakukan Pak Jokowi, semuanya di mata kalian. Kalian berpikir waras dan cerdas. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. NKRI harga mati.